Saudari-saudara, ibu bapak, selamat jumpa, salam sehat. Kita bersuka cita karena Tuhan selalu membawa kita kepada sukacita dalam perjumpaan ini. Kita sadar bahwa hidup kita itu rindu akan damai sejahtera. Namun sebelum kita merenungkan hal itu, marilah kita dengarkan lebih dahulu sabda Tuhan ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Kamis 18 November 2021, Pekan Biasa ke-33. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas, bab 19 ayat 41 sampai dengan 44. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawat engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, ibu bapak, orang bijak mengatakan bahwa hidup manusia itu seperti roda yang berputar. Satu bagian roda itu kadang di atas, di samping, dan suatu saat ada di bawah. Dan itulah kita juga. Kadang-kadang kita hidup bahagia, kita merasakan damai, tetapi juga suatu saat kita juga akan mengalami begitu berat kehidupan ini, penderitaan yang berkepanjangan dan sebagainya. Demikian pula hidup damai yang menjadi dambaan manusia tidak selalu bisa kita nikmati. Sedih atau gembira, berhasil atau gagal, suka hati atau sedih, sehat atau sakit dan lain-lain, selalu silih berganti, datang dan pergi dalam kehidupan nyata ini. Saat hati merasa tertekan, terancam, kita sadar bahwa hati tentram dan damai itu sangat penting dan kita perlu mengupayakan supaya menjadi kenyataan. Nyata bahwa hidupku tentram, bahwa hatiku damai, dan hidup rukun serta sejahtera dalam kebersamaan itu bisa tercipta. Perlu menyadari dari kita sadari bahwa damai sejahtera itu punya asal usul, punya sumber. Nah, siapa sumber damai itu? Dan bagaimana kita bisa menghadirkan sumber damai itu di tengah kemelut kehidupan kita ini? Saudara sekalian, dalam Injil tadi kita membaca dan mendengar bahwa Yesus itu sedih, bahkan menangisi Yerusalem. Tuhan Yesus mengatakan, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Di situ rupa-rupanya Yesus melihat bahwa umat Israel itu tidak bisa rukun. Sebagai umat Israel, Yerusalem menjadi simbol persatuan.
menjadi pusat kerukunan dan damai sejahtera. Tetapi kenyataannya umat Israel terpecah, tidak rukun, tidak bersatu, bahkan berada dalam bahaya. Bahaya apa? Bait Allah akan diserang oleh bangsa yang lain. Padahal bait Allah itu sungguh dibanggakan oleh umat Israel. Kalau itu hancur, lalu apa jadinya dengan umat Israel? Mengapa demikian? Umat Israel sangat bangga akan bangunan fisik, bangunan bait Allah, tetapi melupakan siapa yang diam di dalamnya. Bait Allah itu dibangun untuk siapa? Allah yang mestinya dihadirkan, disembah dan disujudi, didengarkan sabdanya, disitulah letaknya umat Israel melupakannya. Tuhan yang diam di dalam bait Allah dilupakan, padahal itu menjadi sumber kekuatan dan sumber kesatuan. Allah yang bersemayam di dalamnya dilupakan. Hati mereka jauh dari Allah. Ibadat mereka itu formalitas saja. Bahkan Tuhan Yesus, Mesias utusan Allah yang hadir di tengah mereka, itu pun ditolak. Hati mereka terpecah, tidak ada unsur pemersatu. Hidup mereka saling curiga, jauh dari rasa persaudaraan dan juga kerjasama, bahkan kerukunan dan damai sejahtera. Saudara sekalian, Yesus sumber damai sejahtera, persatuan dan kerukunan disingkirkan. Ini menyadarkan kita bahwa semestinya Yesus kita tempatkan di pusat hidup kita. Kita sembah bersama dengan takzim. Kita percayakan segala masalah hidup kita kepadanya. Bila demikian, hidup damai sejahtera akan hadir di tengah orang beriman. Mari kita mengagungkan nama Tuhan supaya hati kita dipersatukan, kita juga terbuka menerima satu sama lain di antara kita apa adanya. Kita bisa melaksanakan saling hormat menghormati sesama, supaya ini menjadi syarat hadirnya damai sejahtera. Hati yang diisi dengan kasih dari Allah digunakan oleh Allah untuk mengalirkan damai Allah itu di dalam kehidupan sejati. Semoga renungan singkat ini membawa kita untuk datang kepada Yesus, Sang Sumber Damai Sejati. Terima kasih.